Baik, ketemu lagi dengan Matematika Asik. Hari ini akan saya paparkan tentang menentukan nilai modus pada data berkolom. Modus diartikan sebagai bilangan pada suatu data dengan frekuensi yang terbesar. Nah, kalau pada data tunggal bisa kita langsung ketahui hasilnya. Bilangan yang paling sering muncul itu merupakan modusnya. Sedangkan pada data berkolom, maka letak kelas modus pada kelas dengan frekuensi terbesar. Jadi kalau data berkolom kita menentukan letak kelasnya modus sendiri, baru modus itu dirumuskan dengan tepi bawah ditambah D1 per D1 plus D2 dikali I. Nah, yang disebut D1, D2 itu ini. D1 itu frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya atau kelas di atasnya. Sedangkan D2 itu menyatakan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Ya. Jadi lebih realnya kalau kita aplikasikan dengan contoh berikut ini. Nah, coba adik-adik perhatikan dari contoh yang kakak paparkan di sini. Kita jumpai tabel distribusi frekuensi dengan nilai yang tersusun antara 41, 50, 4 orang, 51, 60, 8, 61, 70, 12 dan seterusnya. Nah, bila kita disuruh menentukan nilai modus dari data tersebut berapa, nah, ini modusnya yang kita hitung. Jadi pertama kali adik-adik tentukan letak modusnya. Letak modus. Nah, letak modus itu diperoleh pada data yang frekuensi yang terbesar. Nah, ini. Jadi kita hitung F terbesarnya. Nah, F terbesar pada tabel tersebut kita jumpai pada frekuensi dengan nilai 12. Ya, berarti F terbesarnya 12. Maka ini kelasnya modus. Nah, jadi kelas modus kita tetapkan pada interval dengan nilai 61 sampai 70. Nah, kalau ini sudah kita dapat, otomatis adik-adik dapatkan juga nilai tepi bawahnya. Nah, otomatis tepi bawahnya adik-adik dapatkan dengan nilai 60,5. Nah, terus cara menentukan nilai D1, D2. D1 tadi diartikan selisih antara frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Berarti ini kelasnya modus dengan kelas sebelumnya ini D1. Nah, ini berselisih 4. Sedangkan D2 selisih kelas modus dengan kelas sesudahnya. Berarti ini D2. Nah, ini berselisih 6. Nah, dari data-data yang sudah kita dapatkan, adik-adik dapat menentukan nilai modusnya. D1-nya 4. D2-nya 6. Tepi bawahnya sudah adik-adik dapatkan. I lebar kelas ya. Lebar kelas di sini adik-adik dapatkan 10. Nah, otomatis nilai modusnya dapat kita hitung. Modus sama dengan tepi bawah ditambah dengan D1 dibagi dengan D1 plus D2 dikali I. Itu lebar kelasnya, panjang lebar kelas. Jadi adik-adik dapatkan nilai sama dengan tepi bawahnya 60,5 ditambah dengan D1-nya 4 dibagi dengan 4 tambah 6 ya. Berarti kita total langsung 10. Lebar kelasnya sendiri 10. Nah, hasil akhir adik-adik dapatkan nilai modus data tersebut sama dengan 64,5.
Nah, itu nilai modus dari tabel frekuensi yang ada di depan adik-adik. Nah, sekarang bagaimana Pak kalau misalkan kita jumpai bukan tabel distribusi frekuensi, tapi ada data berupa diagram batang atau histogram. Nah, silakan adik-adik perhatikan contoh yang berikut ini. Nah, ini ada diagram batang datanya. Nah, otomatis sama penentuan pertama kali menentukan letak modusnya dulu, letak kelas modus. Di sini frekuensi ini nilai frekuensinya ya. Dengan titik bawah, tepi bawahnya 50,5 sampai 60,5 berfrekuensi 4. Kemudian berikutnya berfrekuensi 8, 14, 16, 10. Nah, itu. Jadi yang pertama tetap kita tentukan apa dulu tadi? Kita menentukan nilai frekuensi yang terbesar dulu. Nah, di sini F terbesar terletak pada 16 ya ini. Nah, ini F terbesarnya. Nah, berarti kelasnya modus di sini berarti. Nah, otomatis ini kelasnya modus, ini sudah menyatakan tepi bawah kelas modus. Nah, jadi enaknya kalau pada diagram batang kita sudah dapatkan ini kelasnya modus, tepi bawahnya udah ada adik dapatkan. Ya, tepi bawahnya pada 80,5. Begitu. Kemudian I-nya itu lebar kelas dari tepi bawah ke tepi atas berselisih 10 ya. I-nya juga kita dapatkan 10. Kemudian menghitung nilai D1-nya. D1 itu selisih ini frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Lah ini D1 sudah. Dari 16 ke 14 itu berselisih 2. Berarti D1-nya 2. Kemudian D2-nya frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Nah, ini dengan garis sebelah kanan itu menyatakan nilai D2-nya. Berarti D2-nya adik-adik dapatkan 6. Nah, itu. Jadi datanya lengkap, ada D1, ada D2. Nah, otomatis modus tadi kita rumuskan tepi bawah, kemudian ditambah dengan D1 dibagi dengan D1 tambah D2, kemudian dikali I. Jadi diperoleh hasil tepi bawahnya 80,5. Nah, ditambah dengan D1-nya. D1-nya tadi sudah kita dapatkan 2 dibagi dengan 6 tambah 2 ya, 2. Nah, ini kemudian dikali I. I-nya lebar kelas 10. Jadi hasilnya ada didapatkan. Ini kalau kita sederhanakan seperempat ya, seperempat sama ini berarti 80,5 ya, ditambah dengan 2,5. Nah, jadi hasil akhirnya kita dapatkan nilai modus pada diagram batang tersebut sama dengan 83. Nah, itu ya, ini menghitung nilai modus pada soal dengan data yang disajikan berbentuk diagram batang atau histogram. Kemudian ada lagi menghitung modus dari bentuk data yang disajikan dari OGIF. OGIF itu diagram yang menyajikan bentuk hubungan antara data dengan frekuensi kumulatif. Nah, bisa adik-adik perhatikan contoh yang di bawah ini. Nah, ini penyajian dalam bentuk OGIF kurang dari. Nah, jadi kalau membaca data pada diagram garis OGIF kurang dari, untuk garis mendatar ini menyatakan nilai XI-nya, nilai datanya. Sedangkan yang sumbu tegaknya ini menyatakan frekuensi kumulatif.
Jadi kalau dibaca, data dengan nilai 50,5 ke bawah nilainya 0. Banyaknya data atau frekuensi dengan nilai 60,5 ke bawah sebanyak 4. Dengan nilai 70,5 ke bawah sebanyak 7. Nah, misalkan di sini sama, adik-adik disuruh menentukan modusnya. Tentukan modusnya. Jadi yang pertama, tolong adik-adik hitung dulu frekuensi di masing-masing kelas, ya. Jadi frekuensi di masing-masing kelas tuh gini maksudnya. Contohnya ini, pada kelas awal dengan tepi bawah 50,5 sampai 60,5 berfrekuensi 4. Nah, ini 4 berarti frekuensinya. Kemudian kalau ini frekuensinya 70,5 ke bawah, sebanyak 7 frekuensi, maka di sini sudah ada 4, berarti ini pada kelas tersebut berfrekuensi 3. Jadi 7 ke 12 ini kelas 70,5 sampai 80,5 berfrekuensi 5. Jadi kalau ingin ngitung nilai frekuensi masing-masing kelas, tinggal ngurangi selisihnya ya. Pertama 4, 7 kurangi 4 3, 12 kurangi 7 5, 15 kurangi 12 didapat 3. Kemudian 16 kurangi 15 didapat 1. Nah, ini nilai frekuensi masing-masing kelas. Sama, pertama kita tentukan letak modusnya dulu. Nah, pada data di samping letak modus pada frekuensi yang terbesar. Nah, kalau adik-adik perhatikan, frekuensi yang terbesar dijumpai pada frekuensi dengan besarnya 5 ini. Nah, berarti F terbesar itu 5. Otomatis kelasnya modus itu adik-adik dapatkan pada interval ini. Dengan tepi bawahnya ya 70,5. Kalau diminta kelas modus itu pada bilangan 71 sampai 80 gitu. Nah, fungsinya tadi menentukan tepi bawah. Tapi pada interval ini tepi bawahnya sudah adik dapatkan. Jadi kalau Anda perhatikan ini kelasnya modus, tepi bawahnya otomatis 70,5 langsung didapat ini. Sedangkan mencari nilai D1, adik-adik cukup perhatikan dari gambar frekuensi ini. Ini ke bawah berselisih berapa? Dia berselisih 2. Berarti D1-nya itu 2. Ini ke atas, dia berselisih 2 juga. Berarti D2-nya ketemu 2 juga. Nah, jadi dari sini kelas modusnya, nilai modusnya adik dapatkan, yaitu sama dengan tepi bawah. Tepi bawah berapa tepi bawahnya? Tepi bawahnya otomatis 70,5. Kemudian ditambah D1, D1-nya 2. Kemudian dibagi D1 tambah D2 berarti bertotal 4. Hasilnya dikali I. I lebar kelas tetap I-nya 10. Kebetulan sama semua ini. Nah, itu adik-adik. Jadi kalau kita sederhanakan, didapat total nilai modusnya. Ini didapat setengah 5, jadi otomatis 75,5. Nah, ini cara mencari modus pada beberapa bentuk soal yang menyajikan diagram yang berbeda-beda. Ya. Jadi dari yang atas, ya ini tadi bentuknya. Ini penyajian dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Cara mencari modusnya D1, D2, tepi bawahnya. Kemudian berlanjut pada bila data disajikan dalam diagram batang. Nah, ini diagram batang tetap diambil frekuensi yang terbesar, ke kiri selisihnya D1, ke kanan D2. Kemudian yang unik lagi kalau disajikan dalam bentuk tabel atau diagram OGIF kurang dari. Nah, ini kalau ada bentuk OGIF kurang dari ini, ya.
Jadi penyajiannya otomatis frekuensinya dulu tiap-tiap kelas adik-adik tentukan dari menghitung selisih 4 sama 0 selisihnya 4, 74 selisihnya 3, 12 sama 7 selisihnya 5, 15 12 3 dan seterusnya. Nah, frekuensi yang terbesar ini menyatakan kelasnya modus. Nah, nanti hitungannya sama, tetap pakai TB ditambah D1 per D1 plus D2I. Hasil akhirnya ini. Oke, semoga bermanfaat dari informasi yang bisa Anda terima hari ini.